kita bersama dengan Bapak Bergintana Vinungga sebagai perwakilan dari Intala berkenan untuk Bapak Bergianta untuk memberikan pengantar atau pembukaan untuk training of trainer di bidang teknis untuk Smart Office kali ini, Bapak. Ya, sudah kedengaran suara saya, Mbak Deliana ya? Iya, Bapak. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Selamat pagi. Yang saya hormati Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Surakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Jabatan Fungsional Struktur, Ibu Deliana. Yang saya hormati teman-teman Jabatan Fungsional Struktur sekaligus menjadi peserta pelatihan dan tamu undangan berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan rahmat izinnya kita semua dapat kumpul dalam keadaan sehat dan penuh semangat pada pagi hari ini. Sekali Office Jabatan Fungsional Struktur Unit Pelaksana Teknis Dirjen Bina Lapotas. Hadir hormati semua saat ini tengah berada dalam fase transisi besar dunia industri, dunia office yang begitu rubah, begitu cepat akibat kemajuan teknologi yang revolusioner. Konsep revolusi industri 4.0 bukan lagi wacana masa depan, melainkan sudah menjadi realitas saat ini. Industri yang tidak cepat beradaptasi dengan perubahan risiko bahkan tergeser oleh kompetitor yang lebih agile dan inovatif. Kita semua harus menyadari bahwa penerapan teknologi akan berjalan optimal tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan adaptif terhadap perubahan. Oleh karena itu, pelatihan ini menjadi sangat penting untuk mengenalkan teknologi baru, tetapi juga untuk mengasah keterampilan dan cara berpikir para pelaku industri agar mampu memanfaatkan potensi teknologi yang maksimal. Upskilling ini dirancang tidak hanya menyampaikan materi teknis, tetapi juga membuka wawasan para arah perkembangan industri global. Studi kasus nyata pada penerapan Smart Office serta mendorong munculnya inovasi lokal yang relevan kebutuhan industri tanah air. Hadir saya hormati, kami ingin menggaris bawah bahwa kita tidak harus menjadi penonton dalam era transformasi ini. Indonesia semakin besar, memiliki potensi besar tentunya dari sisi sumber daya manusia maupun kekayaan sektor industri. Yang kita perlukan adalah siapa untuk berubah, kemauan untuk belajar, dan keberanian mencoba. Upskilling ini merupakan salah satu langkah konkret untuk menyiapkan ekosistem industri agar tidak hanya siap tetapi unggul dan daya yang tahan dalam menghadapi tantangan global. Saudara sekalian yang berbahagia, sebagaimana dipegang Menteri Ketenagakerjaan Bapak Profesor Lee, bahwa jabatan struktur adalah ujung tombak dalam mencetak tenaga kerja yang kompeten dan siap di dunia industri yang terus berubah cepat, terus berkembang dan beradaptasi. Pak Menteri kita menyampaikan tidak boleh ada jabatan fungsional struktur yang ilmunya sama seperti 10 tahun yang lalu. Jadi kami berharap jabatan fungsional struktur yang sudah mengikuti skill ini tentunya sudah berubah paradigma cara berpikirnya menghadapi tantangan ke depan.
Kalimat ini bukan sekedar pesan, tetapi panggilan bagi kita semua. Dunia industri berkembang dan melesat, dan tantangan dunia kerja pun makin kompleks. Di tengah itu semua, jabatan usaha sudah penggerak transformasi keterampilan. Untuk itu, kami ajak seluruh peserta, mari manfaatkan kesempatan ini sebaiknya. Pelatihan dan serius dan penuh antusias. Jangan ragu untuk bertanya atau diskusi. Dan yang terpenting, pikirkan bagaimana ilmu dan pengalaman yang kita peroleh dapat kita implementasikan dan bagikan kembali. Karena peran instruktur sebagai jabatan fungsional itu bukan hanya belajar untuk diri sendiri, tetapi untuk mencetak sumber daya yang lebih unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan. Hadirin sekalian yang saya hormati, izin saya untuk menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pengajar, teman-teman Surakarta yang telah bersedia hadir dan berbagi ilmunya serta pengalamannya. Panitia penyelenggara, Rektorat Bina Intal, dan Balai Pelatihan Vokasi Surakarta yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik. Dan tentunya kepada seluruh peserta pelatihan Badan Fungsional Instruktur BTP Dijen Bina Potas yang sudah meluangkan waktu dan hadir dalam semangat belajar. Akhir kata, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan upskilling Smart Office unit Plaza Teknis Pusat Dijen Bina Potas secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga pelatihan ini berjalan lancar, bermanfaat, dan senantiasa dapat bimbingan dan tuntunan dari bangsa dalam mempercepat peningkatan kompetensi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Bergianta Sinuwingga yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara TOT Smart Office pada pagi hari ini. Untuk acara berikutnya mohon izin Bapak, kita langsung saja untuk mungkin foto bersama sebelum kita lanjut ke sesi pelatihan. Baik Bu, saya bantu untuk dokumentasi. Bapak Ibu silakan untuk kamera dan berdiri tepat di depan layar. Ya, saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, kemudian mau ganti gaya vokasi ya. Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sudah Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Juliana. Iya, terima kasih Bapak. Selamat berlatih teman-teman semuanya. Selamat pagi. Jangan lupa nanti ya Pak Tulina dan Mas Boy presensi teman-teman. Baik Pak Bergi, Supaya aman Pak. nanti kita keluar seperti. Terima kasih Bapak Bergi dan teman-teman. Terima kasih Bu Juliana atas waktunya. Selanjutnya teman-teman silakan bisa dicek di kolom komentar, di kolom chat ada tautan presensi sudah kami set. Silakan terlebih dahulu teman-teman untuk mengisi presensi. Untuk selanjutnya 5 menit lagi akan kita mulai sesi pembelajaran. Kebetulan Bapak pengajar Pak Arif sudah bergabung bersama kita, teman-teman. Silakan terlebih dahulu mengisi presensi. Selanjutnya kami serahkan kelas sepenuhnya kepada Bapak Arif Gunawan. Waktu dan tempat dipersilakan.
Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Fergi yang sudah membuka acara pelatihan untuk hari ini ya. Dan apa kabar teman-teman semuanya? Baik, Pak. Eh, kita langsung saja ya eh, ke materi berikutnya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang Drive for Desktop, untuk hari ini kita nanti mulai sesi Google Form sama Google Site. Kenapa dua hal itu? Karena Google Form itu dalam hal ini nanti lebih ke inputnya ya. Jadi pengguna akan menginput ke sistem kita itu melalui Google Form salah satunya. Terus kalau Google Site itu nanti ke arah interface-nya atau antarmukanya, ya seperti yang saya tampilkan kemarin, apa sistem dari LSP itu kan tampilnya ya di Google Site gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari para peserta semua Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah menggunakan Google Site ya. Nah, kalau kalau Google Form memang sudah sering kita pakai ya, cuman mungkin beberapa yang perlu kita koreksi lah, beberapa yang perlu kita optimalkan gitu ya. Mungkin bisa kita coba untuk eh, kita awali dengan Google Form ya. Kita membuat Google Form, sudah masuk pastikan sudah masuk ke Chrome masing-masing ya. Terus kita lanjut Google Form itu bisa dicari dari Google-nya atau langsung ditulis form gitu juga bisa. Ini Google dulu, terus ini ke Google. Biar enak kan biasanya ada ini ya. Ada ini silahkan itu dicari form gitu. Form itu di bagian bawah ini formulir ya. Sudah ya, silahkan itu dibuat. Kalau masalah isinya itu terserah masing-masing. Bisa bisa misal kita input nama, NIP, kejuruan dan sebagainya itu terserah mau dibuat apa gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Yang di sini yang penting adalah kita mencoba apa namanya? Lompat bukan lompat ya. Ada dua pilihan atau tiga pilihan atau berapa gitu. Nanti kalau milih ini bisa bisa menuju ke bagian yang lain gitu kan. Ini bisa menuju bagian yang lainnya juga gitu. Kita coba ya, kita dari kosong. Silahkan ini langsung juga dibuat ya. Jadi dari Google Form itu kita perlu diketahui bahwa satu, ini formulir tanpa judul. Ini kan nama tapi sekaligus nama filenya gitu. Yang kadang kita lupa ya, ini kasih misal formulir peserta gitu. Peserta PPK lah. Tidak harus sama ya, buatnya tidak harus seperti ini, bisa terserah masing-masing. Kita mencoba yang lebih lebih optimalkan lagi. Ini misal diganti bold dan sebagainya kan terserah. Ini deskripsi juga terserah. Terus di sini misal nama. Ini pilihannya ini juga bisa dikasih bold juga boleh atau apa terserah. Terus ini pilihannya kalau nama itu kan berarti jawaban singkat gitu ya. Terus untuk melanjutkan lagi kita kasih ini copy saja ke bawah. Ini misal eh, NIK gitu, nomor induk kependudukan. Terus lagi ini misal kejuruan gitu ya. Nah, di kejuruan ini peserta bisa lebih milih satu ya, tidak boleh. Milihnya kan satu ya. Milihnya satu, terus kita pilihnya apa? Kita pilihnya
perhatikan ya Bapak Ibu ya. Ini ada pilihan ganda sama, oh iya, ya, iya. Oke Bapak, maaf, maaf ya kalau saya terlalu cepat ya. Oh iya, diulang dari atas. Yang perlu diketahui ini judul ya, judul. Sambil buat nggak apa-apa, kalau mau bisa buat silakan buat. Formulir apa itu judulnya terserah. Tidak harus sama seperti ini, formulir isinya juga tidak sama. Yang penting ada pilihan untuk memilih satu dan dua dan tiga gitu. Terus ini tidak harus nama juga, misal apa gitu, ya juga boleh kok. Ini nick tidak harus nick juga, terus keseluruhan juga. Yang penting yang bagian ini kita buat semacam pilihan di sini artinya pilihannya satu gitu ya. Tidak boleh memilih dua. Kita perlu perhatikan, kadang-kadang lupa ya. Ini eh, ini perlu diperhatikan ya. Ini apa saja isi dari pilihannya itu kan. Isi dari pilihan ini, isi dari ini, ini jawaban singkatnya seperti nama tadi kan jawaban singkat ya. Kalau paragraf itu berarti jawabannya panjang, bisa panjang lebih dari berapa karakter, berapa huruf itu, berapa kalimat. Pilihan ganda dan kotak centang ini dua hal yang berbeda. Kadang kita salah make ya. Perhatikan bahwa pilihan ganda itu kita milihnya satu, satu dari beberapa pilihan. Tidak bisa milih dua, tiga itu nggak bisa. Tapi kalau kotak centang itu kita bisa milih lebih dari satu, gitu ya. Jadi perhatikan ini dua hal yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Terus drop down itu pilihan yang ke bawah gitu loh, Pak. Pilihnya ada, kita milih ke bawah bawah gitu loh. List ke bawah. Ini juga milihnya satu. Upload file kalau kita mengupload file, misal file gambar dan sebagainya. Nah, kalau skala linear dan ini lebih banyak ke mungkin survei atau pemberian semacam nilai lah, bintang kayak gitulah. Oh, ini yang baru, rating ada baru. Ini kalau skala linear ini kan survei, misal setuju, sangat tidak setuju dan sebagainya itu kan pakai skala linear. Ini kisi pilihan ganda dan petak kotak centang ini eh, dipakai, cuman nggak sah saya jelaskan karena agak jarang. Tapi tetap dipakai sebenarnya. Ya. Terus tanggal dan waktu, kalau tanggal ya tanggal gitu. Jadi kalau kita untuk memperkecil salah input, misal kita butuhnya tanggal gitu ya. Berarti ya kita pilihnya tanggal gitu. Gitu. Jangan jangan salah. Jangan jangan misal kita butuhnya di situ tanggal tapi kita makainya jawaban singkat. Nanti kemungkinan orang yang ngisi itu salah ngisi itu. Formatnya salah, salah format kan jadi salah lah. Kita jadi nanti inputan Google Form-nya di Google Sheet-nya tidak bagus lah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa saya lanjutkan untuk pengisian ini nama, nick, kejuruan kalau sudah sampai segini ya. Ini kejuruan kita pilihnya pilihan ganda. Karena apa? Karena kejuruan berarti milihnya salah satu saja. Tidak boleh milih 2, 3, 4. Misal kita di sini kejuruannya Bisman. Silahkan tambah terserah, tidak harus semua ya. Manufaktur, terus apa, TIK, listrik, pariwisata, dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, Pak, ini ngisinya harus satu-satu gitu, Pak, ada copy dari Excel boleh nggak? Boleh, bisa. Contoh ya, misal misal saya punya Excel di sini, dari data Excelnya, eh, Bisman, TIK, manufaktur, sambil sekalian dicoba ya. Kalau masalah isinya terserah masing-masing. Nah, misal kita sudah punya list nih, daripada ngetik satu-satu kan nggak enak, kita copy,
Terus ini saya hapus dulu ya. Saya hapus. Pastekan saja di sini. Paste. Nanti sudah bisa. Jadi tidak harus ngetik satu-satu ya. Sudah ya, paham ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke ini yang perlu diperhatikan. Ini nanti milih oh ya, bentar. Ini ya, kalau ada bintang, bintang itu berarti wajib diisi. Nanti ada di tampilannya itu. Nanti nama itu wajib diisi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada, ini wajib diisi berarti diisi. Gitu. Sudah? Kalau ini jelas wajib diisi ya, yang ini ya. Oke, lanjut. Untuk membuat percabangan, misal maksud saya, kalau kita milih Bispan nanti ke skema, misal skema atau apa ya? Ini misal formulir peserta nganu ya, peserta UJK itu bukan peserta PBK, tapi ini formulir peserta UJK. Terus kalau kita milih Bisman nanti masuk ke skema masing-masing dan itu milih lagi gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Misal kita buatkan lagi. Ini ini ya masing-masing ini. Ini saya jelaskan. Ini pertanyaan ya. Buat seperti ini tadi berarti pertanyaan. Kalau ini import pertanyaan. Kalau kita sudah punya, misal kita mau buat soal kayak gitu kan. Nah, kita ngimport saja dari Excel atau dari Word itu bisa. Terus kalau ini teks, berarti ini teks saja. Hanya teks. Tidak ada pilihan-pilihan bawahnya. Misal kita buat di sini ada teks. Ya cuma contoh teks gitu. Sudah, bawahnya nggak ada pertanyaan gitu, nggak ada upload file dan sebagainya itu contoh hanya tag. Kita nggak pakai ya ini ya. Terus kalau ini gambar, nanti ada gambarnya di sini. Kalau ini video dan gambar ya, untuk mungkin video panduan pengisian dan sebagainya. Nah, yang perlu diperhatikan ini tambahkan bagian. Tambahkan bagian itu berarti nanti bagiannya itu akan kalau di kalau seperti ini kan satu halaman gitu, satu satu nanti langsung kirim kan. Tapi kalau kita buatnya tambah di sini ada bagian, berarti nanti ada selanjutnya. Salah ini, maaf. Ditaruh di bawah sendiri ya, jangan di atas. Bagiannya biar biar dia di bawah. Posisi kursornya di bawah sendiri, terus ini klik tambah bagian. Lah ini bagian kedua, misal gitu ya. Jadi pas kalau di tampilan preview pencet ini ya, preview, ini nanti akan ada berikutnya. Halaman berikutnya maksud saya. Gitu ya Bapak Ibu ya jelas ya. Nah, kenapa kok seperti ini wajib diisi? Jadi dia minta minta harus diisi dulu gitu. Ini saya hapus saja biar tidak wajib diisi. Terus nanti kalau kita preview lagi, ya ini kan ini bagian halaman pertama, terus kita sudah ini kan wajib diisi, berarti Bisman berikutnya. Gitu baru muncul tombol kirimnya. Ini bagian kedua meskipun bagian kedua masih kosong. Mungkin ada yang bertanya, kirimnya itu kok nggak nampak kenapa Pak gitu kan. Itu karena ini belum dipublikasikan. Nanti kalau sudah dipublikasikan itu baru bisa diisi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan tentang membuat formulir ini baru-baru dasarnya sebenarnya. Ada? Bisa semua ya? Bisa ya kita lanjutkan berikutnya.
Untuk di apa namanya melanjutkan itu sudah muncul lagi ya. Untuk membuat percabangan itu caranya begini. Kita masuk ke mode yang oh, salah, maaf. Ini sudah ya, kita membuat percabangan. Intinya, kita misal ini bagian keduanya ini sesuai kejuruannya Bisman. Berarti nanti di sini kita ada, ini saya ulangi saja lah. Ada tiga lah, biar lebih tidak banyak. Ini listrik saja lah. Bisa mas mempercabangan bagian dua ini di bagian kedua ya. Kita di sini buat lagi pertanyaan bawahnya. Berarti di sini skema. Skema ini pastikan pilihan ganda juga. Misal skemanya pelayanan pelanggan. Saya nggak terlalu hafal ya. Akuntansi junior kalau nggak salah. Terus apa lagi ya? PAP, Pak. Apa? Oh, PAP. digital PAP ya? Ya, digital marketing. PAP itu terserah ya, masing-masing terserah gitu. Kalau nggak jalan. PAP, PAP, PAP apa? Administrasi perkantoran gitu ya. Administrasi perkantoran. Oke gitu ya. Ini sambil ditulis juga. Ini pastikan ini pilih satu ya, bukan yang kotak, yang centang ya. Terus ini mungkin ada pertanyaan, bedanya tambahkan opsi sama lainnya itu apa gitu kan? Ada pertanyaan seperti itu. Jadi kalau apa? Kalau kita isi Bisman, ini ya, yang lain. Kalau ada ya tadi kan ada lainnya kayak gitu. Berarti nanti di sini peserta itu bisa ngisi yang di luar pilihan ini dia ngetek sendiri gitu. Gitu ya, Pak. Bapak Ibu. Terus kita masuk ke sini lagi. Eh, ini kita buat yang kedua. Yang kedua itu bisa copy dari sini. Copy itu artinya tinggal bagiannya diduplikasikan bagian. Berarti nanti tinggal tinggal ngisi ngisi ngedit nama-namanya saja. Misal gini kan, bagian ya, berarti bagian tiga, bagian satu itu yang atas sendiri nih. Halaman pertama, ini halaman kedua lah. Ini halaman ketiga. Ini berarti misal apa ya tadi? Listrik gitu ya. Urutannya tidak harus sama ya, tidak harus sesuai yang atas, tapi boleh sama boleh. PLBS itu, PLC, otomasi industri. Misal seperti tinggal ini mana ini habis, hapus, hapus. Kayak gitu kan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dua hal ini, kita sudah mempunyai cabang gitu. Yang berarti Bisman dan listrik gitu. Meskipun TK saya buat juga lah. Di sini saya copy lagi. Kalau kecepatan bilang saja ya. Duplikasi bagian. Terus yang ini urutannya. Urutannya kan tadi apa? Bisman, Bisman, TIK sama listrik gitu ya. Tidak harus seperti itu. Tapi lebih baiknya sama. Tapi tidak harus ya. TIK, TIK misal ini POA. Terus apa namanya desain grafis, animasi, gitu. Animator. Ini contoh saja ya. Kalau ini tidak ditambahkan lainnya, berarti nanti ini cuma ada tiga pilihan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin untuk
ini sudah terlanjur urutannya, saya pengennya ini urut gitu, urut sesuai dengan atas biar lebih enak. Itu gimana caranya? Gampang ya. Ini nanti ini dipindahkan bagian. Pindah. Ini kalau hapus ya nanti hapus ini. Kalau pindahkan bagian berarti nanti akan muncul seperti ini. Tinggal mengurutkan saja. Oh, yang tiga kan di atas tadi. Sudah simpan gitu nanti sudah urutannya sudah berubah. Bisman, terus ini TIK, terus listrik. Gitu ya Bapak Ibu ya. Paham ya? Terus untuk membuat percabangan kalau kita milihnya Bisman akan menuju ke sini, bukan ke yang. Kalau seperti ini kita tampil ke coba coba ini kalau nggak dibuat percabangan dia salah, pilih apa, formulir kita jadi aneh gitu. Misal kita pilih Bisman berikutnya, nanti munculnya nih. Kita berikutnya lagi muncul itu lagi. Nah, muncul gini lagi. Yuk. Kan dia urut gitu. Urut sesuai dengan yang kita buat tadi urutan halamannya. Begitu ya Bapak Ibu. Ini salah kalau buatnya seperti ini. Berarti kita balik lagi ke yang tadi. Kita modenya kembali ke mode editnya. Nah, pas di sini itu dikasih pilihan. Pilihannya apa? Di sini deh. Posisi intinya di sini ya. Berarti ini kalau deskripsi itu kan ini deskripsi seperti bawahnya ada apa? Istilah kejuruan. Misal dikasih. Nah, di sini ada istilah sesuai kejuruan Anda. Misal seperti itu. Ini Pak, miring dan sebagainya terserah. Nah, ini yang penting. Ini buka bagian berdasarkan jawaban. Itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi buka bagian berdasarkan jawaban. Nanti akan muncul di sini pilihan. Nah, ini. Kalau Bisman berarti kita melanjutkan ke yang Bisman. Gitu ya Bapak Ibu. Kenapa sih saya buat urut? Karena ini di sini tuh lebih enak milihnya gitu. Itu ya. Bisman juga Bisman, TIK juga TIK. Ini sesuai dengan judulnya ini loh. Sesuai dengan ini. Judul judul dari bagian tersebut. Ini listrik ke listrik. Sudah. Kita coba lihat. Kalau kita Bisman, berikutnya nanti milihnya Bisman berarti ya ini milih. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi ada kesalahan. Ini masih kesalahan lagi. Kenapa seperti itu? Karena masih ada yang settingnya belum benar. Kok belum benar di mana? Jadi, misal ya, di sini yang perlu diperhatikan itu, ini loh, setelah setelah bagian satu itu apa gitu. Kalau kirim berarti bagian-bagian ini tidak ada gunanya. Kalau kirim ya, berarti kan ini lanjutkan ke bagian berikutnya. Berikutnya artinya apa ya? Ini bawah-bawahnya. Tapi bawahnya itu kan tergantung ini. Kalau milih ini berarti nanti ke Bisman gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan settingan di sini berarti kirim. Jadi ketika setelah ngirim ini, setelah ngisi ini, berarti kan dikirim ya, langsung kirim kan, bukan bukan lanjut ke sini, tapi kirim. Berarti yang ini juga ikut kirim. Yang bawah sendiri, kalau bawah sendiri nggak perlu nggak ada tulisan kirim, otomatis langsung kirim gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya untuk membuat percabangan. Jadi ini lanjutkan ke ini jangan kirim ya karena nanti ini belanjutnya kemana? Boleh ke Bisman, boleh ke TIK, boleh ke listrik tergantung pilihannya di atas. Gitu ya Bapak Ibu ada pertanyaan tentang ini? Pak Cukup Arif, jelas ya? boleh, Ya, Pak Arif, ya. nggih, boleh dikasih contohnya karena kita outputnya yang kemarin itu untuk program ini, outputnya untuk unit kalau nggak salah 001 itu kan menggunakan formulir Google Form, Form. Mm-mm, untuk memasukkan jenis suratnya ya. mm-mm. Jadi kita buat buku agenda gitu Pak pakai Boleh, Google boleh, Form. boleh. Oh, boleh. Cuman buku agendanya seperti apa isinya saya kurang kurang paham nanti boleh mungkin bisa di-sharekan dulu Ya, ya. nanti dibantu teman-teman yang lain. Oh gitu ya, boleh ya. Nah, Langsung ini aja. boleh nanti biar buatnya seperti itu boleh. Ini sekedar anu dulu ya.
pemahaman bahwa percabangan itu gitu caranya, gitu ya. Nggih, Terus nggih, eh, matur. terima kasih Bu Yatimah. Ini kembali ke sini ya. Ini yang kadang-kadang kita nggak perhatikan itu asal buat, tapi di sini nggak ada penamaan filenya. Ini kan dikasih nama dan yang penting itu juga ini. Kita nyimpannya itu di mana? Biar nanti kalau apa namanya? Kalau kita buka lagi, kita nyari lagi gampang. Kalau nggak dikasih nama dan simpannya nggak menentu, nah kita nyari-nyarinya susah. Ini sudah kayak sama formulir peserta UJK, terus nyimpannya itu di sini. Pindahkan ke folder. Itu mau ditaruh di mana? Kalau saya biasanya kalau Google Form ya taruh di Google Form kayak gini, pindahkan di sini. Sudah begitu untuk membuat Google Form yang sebenarnya masih masih banyak sih kita bisa ngulik di Google Form. Cuman yang kadang kita pakai itu kan itu tadi apa percabangan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan atau saran? Monggo silahkan. Kalau enggak kita lanjut. Ini tadi sudah bisa membuat percabangan ya. Percabangan. Terus kalau kita cek di sini, ini sudah bisa. Ini nama tidak harus diisi, nick juga tidak harus, kejualannya bisa. TK kan. Nah, TK kan udah masuk sini ya, TK gitu. Nanti bisa dikirim. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini sekilas tentang percabangan di Google Form. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau nanti sudah jadi Google Sheet, nanti isinya jadi kolom-kolomnya itu jadi banyak gitu ya. Benar, memang jadi banyak. Kita bisa membuat Google Sheet-nya, kita lihat jawabannya ya. Meskipun belum ada, tapi kan kolom-kolom dari Google Sheet-nya kan sudah muncul ya. Kita klik di sini jawaban, kita klik di link to spreadsheet ini, langsung aja dibuat spreadsheet baru, buat gitu. Gitu ya. Nanti akan membuka Google Sheet seperti ini. Kalau muncul seperti ini tinggal kalau nggak suka nih dia kembalikan ke data yang tidak diinformasi. Ini kan ada gini nama sesuai yang tadi itu ya, sesuai dengan ini, sesuai dengan ini. Nama, nick, kejuruan. Nama, timestamp itu berarti yang isinya jam berapa. Nama ada kolom nama, ada nick, kejuruan, terus skema pilihan yang dia pilih kan skema. Ini skema yang ini loh. Skema yang Bisman biar untuk membedakan berarti ini kita kasih misal ya di sini skema Bisman gitu biar biar lebih kelihatan di sini skemanya skema TIK terus sini skemanya skema listrik. Oke, kalau kita lihat di sini biasanya langsung update juga. Nah, ini belum belum saya antar ya. Sudah, sudah ini sudah berubah kan? Gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin bertanya, Pak, itu kok kolom skemanya nanti jadi ada 3. Kita butuhnya 1. Gimana caranya? Ya nanti nanti sambil jalan bisa dibuat 1 bisa. Sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Tidak? Tidak ya? Halo? Ya, Pak, tidak. Tidak, cukup ya. Nanti masalah kita mungkin sesuaikan dengan yang Bisman isinya kira-kira apa gitu. Nanti saya lihat dulu. Yang penting kita di sini pemahamannya tentang membuat Google Form yang bisa percabangan. Karena apa percabangan itu sering banget dipakai. Meskipun ya tidak harus semua gitu. Gitu ya. Izin Pak Arief, Yo ye, kan Mbak Sri.
Pak, boleh ditambahkan Pak kalau misalkan di situ kita juga wajib melampirkan kayak fotokopi KTP, kemudian sertifikat seperti itu Pak, termasuk ada Oh, ukuran batasan maksimal ukuran file gitu Pak. oh ya. Oke, Mbak. Kalau kita membuat berarti itu kita mengupload file ya. Kalau mengupload file, posisinya harus ditentukan dulu. Maksud saya, posisinya cuma di bagian satu ini atau bagian dua, bagian tiga atau di mana kan tergantung kita yang buat ya. Kalau di bagian satu ya, kalau bagian satu berarti kan di bawah-bawah itu tidak perlu ngulang gitu kan. Maksudnya gini, kita misal di sini kasih ini kan pertanyaan upload file itu termasuk pertanyaan ya. Kita pastikan di bawah sendiri ini ya, tapi sebelum bagian dua ya. Di sini ya klik kursornya taruh sini, klik gitu. Terus di sini kan atas tadi kan berarti ini upload fotokopi KTP gitu ya. Fotokopi KTP misal seperti itu. Oke. Terus itu berarti pilihannya nanti upload file. Ini lanjutkan. Ini izinkan hanya file tertentu itu pilihan. Kalau misal kita membatasi bahwa yang dipilih itu gambar atau foto berarti yang ini foto dan gambar. Gambar itu biasa beda ya, gambar mungkin gambar foto itu JPG dan sebagainya lah hasil kamera gitu. Cuman setahu saya Google Form itu ada gambar yang tidak bisa itu kalau formatnya kalau nggak salah ya hack itu kayaknya belum belum bisa masuk gitu. Jadi pastikan jangan yang model di HP itu kan ada hack kalau nggak salah. Itu jangan. Terus maksimal file ini yang mau diinput itu berapa gitu? Filenya berapa? Kan pilihannya cuma 1, 5, 10 gitu. Kalau cuma satu ya kita pilih satu. Terus ukuran file ini dibatasi ukuran filenya. Kita bisa satu, berarti kalau kecil satu ya satu gitu. Kalau standarnya sih biasanya 10 sih, ya. 10. Terus ini wajib di situ enggak? Kalau yang wajib berarti sini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terus yang perlu diperhatikan lagi, ini lihat folder. Folder itu artinya apa? Folder itu nanti foldernya itu ditaruh di mana gitu kan? Ini bisa diubah nggak? Bisa. Foldernya itu saya nggak mau pakai di folder. Kan kadang dia masuk terlalu jauh gitu kan. Kita mau foldernya itu ditentukan yang kita mau bisa kok. Dipindah itu bisa. Gitu ya. Bapak Ibu ya paham ya. Tapi mindahnya gimana? Ya mindahnya di drive ini bukan lewat sini kalau ini kan nggak bisa. Kita di ini terus di rename boleh nggak? Boleh. Ini ya. Tadi kan saya naruhnya kan biasanya eh, folder gambar itu folder gambar itu ada di foldernya Google Form-nya deh. Google Form kan saya ada di sini ya. Tadi kan saya buatnya di ini formulir peserta OJK kan di sini kan Google Form. Nah, ini biasanya dia akan membuat folder baru. Ini biar lebih enak gitu. Ini terlalu banyak yang apa namanya? Terlalu banyak tempatnya. Kita membuat yang baru saja lah di sini kan. Kita berarti pilih lokasi, semua lokasi drive saya. Di sini kita buat folder baru dulu ya. G form latihan. Buat terus kita taruh di sini, pindahkan. Ini ini formulirnya ya, yang saya pindah itu formulirnya, bukan isinya. Gitu ya Bapak Ibu. Cuma kalau kita mindahkan itu, kadang gambar-gambar ini foldernya juga tidak ikut pindah ya Bapak Ibu ya. Coba kita lihat foldernya, dia masih masih kalau nggak salah masih seperti ya ini kan masih masih yang masih di formulir yang tadi di banyak formulir yang lain kan.
tidak pindah gitu. Untuk membuat pindah gimana? Bisa kita delete ini atau yang ini kita pindahkan itu bisa. Foldernya itu kita pindahkan ke sini. Foldernya kita pindahkan. Ini seperti Windows Explorer biasa ya. Kita pindahkan di sini ya. Jadi foldernya kan ini ya. Tadi kan folder KTP kan itu. Ini. Ini kan foldernya ini ya. Kenapa kok tahu? Ini dari waktunya juga kelihatan 957 ya. Tadi kan sebenarnya. Terus kita langsung pindah ke sini. Kita drag saja. Ini seperti Windows Explorer kok. Kita drag ke sini. Tik kita. Yes. Sudah berpindah ke sini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini misal kita mau buat ini foldernya ganti nama, misal ganti fotokopi KTP gitu. Itu bisa, tidak pengaruh ke Google Form-nya gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya, paham ya? Oke. Ini bentar nanti sampai jam 10.15 lah. Ini kita masuk ke sini lagi. Sudah ya ini ya. Sudah bisa. Jadi ini kembali lagi bahwa ini izinkan hanya file tertentu ya tergantung kita maunya apa. Kenapa seperti itu kan untuk membatasi gitu. Jangan sampai kita maunya dokumen kok yang diupload gambar kayak gitu kan. Itu jumlah maksimum itu juga filenya, terus berapa banyaknya file, terus ukurannya itu, terus ini tempatnya. Nah, balik lagi ke sini, kita mau apa nah fotokopi KTP ini, gambar ini, insert gambar itu ini bisa dikecilkan ya. Ini mau mau taruh di bagian satu atau bagian yang lain itu terserah kita. Kalau kita mau di bagian yang lain, kemungkinan ini kan di sini buat lagi upload fotokopi KTP, di sini buat lagi gitu kan nanti terlalu banyak. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kan nggak enak gitu. Nanti apa sheet-nya terlalu banyak kan. Kita ngolahnya itu susah gitu. Kalau saya mending di bagian atas. Tapi kalau kita maunya di bagian bawah, boleh nggak? Boleh. Caranya gini. Ini toh. Ini kan ini posisinya. Ini kan bisa digeser-geser. Kita kecilkan dulu seperti ini, kita kecilkan, kecilkan kayak gitu. Biar enak. Kalau yang tadi kan duplikasi apa pindah bagian kan ini bagian saja. Kalau ini kan cuma bagian bagian dari bagian dari halaman itu kan kita pindahnya gini. Ini di drag ke bawah. Saya mau tahu di paling belakang gitu loh. Misal paling paling sendiri, belakang sendiri. Ini di drag saja, di pencet mouse-nya, tapi ini taruh ke bawah. Bawah sendiri ya Bapak Ibu ya. Cuma seperti ini ada konsekuensinya. Ini harus jadikan bagian lagi gitu. Maksud saya gini, kita udah paling bawah sini ya, paling bawah di KTP ini kan. Kita buat lagi bagian. Udah ya Bapak Ibu ya. Ya, ada bagian nggak? Ba- belum ya. Nah, di sini kita klik bagian. Nah, ini muncul bagian kelima. Tadi kan 4, sekarang jadi 5. Terus ini KTP, fotokopi KTP gitu. Ini bagian tersendiri. Harus begitu kalau kita, makanya penentuan posisi itu di mana penting juga. Kita pikirkan dulu. Kalau seperti ini berarti bagian fotokopi KTP itu kan terakhir ya. Terakhir dan isinya ini fotokopi KTP. Gitu ya Bapak Ibu ya. Paham ya? Tapi ada tapinya. Tapinya ini berarti kalau yang tadi apa kita milih Bisman berarti setelah skema itu berarti jangan kirim formulir tapi kita masuk ke fotokopi KTP. Ini juga masuk ke semuanya ya, TIK, Listrik juga kita masuk ke fotokopi KTP. Kalau nggak seperti ini nanti terkirim dan ini terlewati, KTP-nya terlewati. Kalau kita coba di sini, kita isi, kita pilih Bisman, berikutnya, nah ini kan masih berikutnya nggak terkirim, berikutnya lagi, baru masuk ke KTP.
Itu ya. Kalau kita milihnya yang listrik misal, kita ganti listrik. Berikutnya, berikutnya masuk ke KTP. Gitu Bapak Ibu untuk membuat apa namanya formulir peserta ya. Mungkin ada lagi saran, pertanyaan, silakan monggo. Ada? Halo Bapak Ibu, ada tidak? Tidak ya? Izin Pak, Ya ya, ya Mas. untuk nyimpan formulirnya tadi di MyDrive itu gimana Pak ya? Oh, Saya kelewatan. bentar ya. Oke. Kembali ya. Kalau menyimpan formulir itu gini Mas. Biasa. Ini kan ada ini nama file ya. Kalau ganti berarti ganti nama file. Terus ini bintang, bintang. Kalau bintang itu artinya berarti ya formulir itu mungkin sering kita pakai daripada nyari-nyari susah kita bintangi gitu. Gitu. Terus kita nyimpan itu klik ini loh Mas. Ya, klik folder ini. Klik ikon folder, diklik. Terus di sini kan milih, milih folder-folder yang kita buat di Google Drive-nya. Google Drive-nya kan ini ya. Google Drive-nya kan Google Drive ya. Jangan yang komputer ya. Ya boleh komputer boleh tapi sebaiknya Drive saja. Kita di sini kan ada banyak banyak folder kayak gitu kan. Sudah buat Google Form kayak gini kan. Google Form latihan foldernya namanya. Nah, berarti ini kembali lagi ke sini, kita klik ini. Pas dicari di sini kita cari Google Form latihan di mana Google Form latihan ada nggak? Semua lokasi. Kalau nggak, oh ini sudah masuk ke masuk sih. Semua lokasi saja. Terus nanti pilih drive saya. Saya tadi boleh komputer ya, tapi kalau saya sebaiknya drive saya saja karena biar lebih apa ya? Kita tidak tergantung oleh komputer kita gitu kan. Terus ini klik masuk nanti kan masuk masuk ke folder masing-masing folder ya. Ini kita pilih oh ini nanti kan sudah kita buat Google Form latihan berarti klik nah, kan sudah muncul ini sudah ya pindahkan gitu. Sudah tinggal klik pindahkan saja dah. Enggak deh di sini posisi di sini kita pindahkan. Kalau karena sudah ini di jadi klik pindahkan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Paham ya? Terus untuk jawabannya itu biasanya posisinya itu ya di situ biasanya ini kan folder Google Form latihan berarti nanti jawabannya juga ada di situ. Biasanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Cuman tadi mungkin ini kalau punya saya tidak di situ karena tadi kan saya pindah folder gitu. Coba kita lihat kita link to spreadsheet. Belum ding. Belum kita berarti ini bisa pilih yang sudah ada atau tidak harus ini ya. Kalau sudah ada, misal template yang sudah ada, terus kita mau modifikasi yang sudah ada, boleh kok, tidak masalah. Gitu. Mungkin bertanya, Pak, saya punya Google Form 345, gitu, berapa banyak itu. Terus saya mau jadikan apa spreadsheet-nya jadi satu itu bisa, bisa. Jadi satu file maksud saya. Jadi nanti Google Form satu di spreadsheet satu, Google Form 2 di spreadsheet 2, Google Form 3 di sheet 3 kayak itu bisa ya. Jadi satu file bisa. Tidak harus terpisah-pisah itu tergantung tergantung maunya kita bagaimana. Gitu ya. Kita kembali ini kita buat spreadsheet-nya, kita klik ini baru karena belum ada kita buat. Nah, posisi ini kita sama juga ini klik ini juga. Nah, ini posisi apa? Dia tuh di mana itu ya klik ini sama klik di foldernya. Atau kalau kita lihat di Google Form-nya di sini. Nah, muncul kan ini jawabannya. Yang Google Sheet-nya yang ini. Ini Google Form-nya, ini jawabannya. Dan jawabannya itu biasanya langsung di folder sesuai dengan Google Form-nya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi kalau saya ini jangan buatnya itu tanpa folder gitu. Nanti kalau
buahnya banyak itu membingungkan kita mencarinya gitu. Ya bisa dicari, tapi kan kalau kita lebih terstruktur itu kan enak buahnya. Nanti kalau bintang kayak gini, bintangnya muncul di sini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan, monggo silakan. Sampai jam 10.15 saja dulu nggih. Ada? Tidak? Oke. Kalau tidak ada, untuk sesi ini yang penting satu bahwa kita sudah bisa membuat Google Form. Google Form tidak sekedar Google Form ya, tapi Google Form yang bisa salah satunya yang sering itu percabangan. Meskipun tidak harus seperti itu percabangan, terus kita bisa bisa membuat yang lebih menarik dan ini bisa diganti-ganti fontnya juga bisa ya tergantung tergantung maunya. Terus mungkin dikasih atasnya itu kasih kayak apa banner kayak gitu. Ini gini aja. Sesuaikan tema, terus kita buat buat ini gambar-gambar, pilih gambar gitu. Misal kayak gini terus siap. Udah nanti ada gambarnya. Terus kalau warnanya berubah, kita maunya warna yang lain itu boleh dipilih ini, nanti pilih misalnya warna merah kayak gitu. Tambah. Sudah kan ganti. Terus ganti huruf ya ini terserah mau huruf yang mana gitu. Ukuran dan sebagainya bisa di gitu ya Bapak Ibu ya. Ini cuma cuma variasi saja kita senangnya pakai yang mana gitu. Oke, ada pertanyaan tentang ini, tentang sedikit tentang Google Form gitu. Tidak ya, cukup ya. Jadi kalau kita misal ini ya, antara apa namanya, antara apa Google Form sama ini berkaitan ya. Berkaitan artinya apa? Ini saya nggak ini. Artinya kita kalau mengubah di sini juga akan berubah. Maksud saya gini, misal nama tadi kan nama ya, di sini kan juga nama kan. Kalau ini dikasih misal nama peserta gitu, ini juga nanti akan berubah nama peserta. Nah, ya kan ini berubah ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Eh Begitu. Terus pesan saya, kalau membuat Google Form itu usahakan kolomnya itu jangan sama namanya. Maksud saya tadi kan ini ada skema gitu. Di sini kan muncul skema, tadi kan skema-skema ya. Usahakan ini dibedakan. Kalau Pak, saya maunya ya hampir sama gitu. Yo, ya boleh sih. Cuman mungkin dikasih spasi kayak spasi satu, spasi dua, spasi tiga kayak gitulah. Gitu ya. Kenapa kok harus seperti itu? Karena itu untuk membedakan, biar kita paham, oh ini berarti kolomnya punya Bisman, ini kolomnya punya TK, ini kolomnya punya listrik kayak gitu. Kalau ini sama skema-skema semua kan nanti ini yang Bisman yang mana ya, yang TK yang mana ya, yang listrik yang mana kan nggak tahu. Daripada kita bingung, mending dibedakan. Itu nggih Bapak Ibu ya. Eh, Mungkin ya kita untuk sesi ini kita cukup dulu ya, nanti dilanjut setengah jam kemudian ya Bapak Ibu ya. Oh, kurang enggak? Iya, iya. Maaf ya kamera saya kurang sip. Mungkin cukup dulu ya Bapak Ibu ya. Kita akhiri nanti dilanjut jam 11.45 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kaitannya dengan sesuaikan dengan kejuruannya ya dari kejuruan Bisman
kita nyoba membuat Google Form yang insya Allah nanti dipakai di kejuaraan Bisman lah. Kalau yang tadi kan lebih ke LSP ya, kita buatnya di LSP kayak gitu. Nah, kita buatnya di sini yang sesuai dengan kejurusan Bisman. Jadi ada pesanan dari Bu Yatimah untuk membuatnya, silahkan dibuat seperti ini ya. Nah, kita coba ya. Pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Kita buat eh, kita buat lagi, silahkan Bapak Ibu yang tadi ditinggalkan ya, kita buat yang baru. Kita yang buat yang baru, kita hmm, kita buat yang baru, yang baru bagaimana Bapak Ibu caranya gini. Ini bisa ya atau dari mana boleh. Nah, ini buat salinan itu berarti yang buat yang seperti yang tadi persis ya. Kalau buat yang baru itu dari sini kalau nggak salah dari sini. Nah, ini muncul ini kan, sudah Bapak Ibu yang muncul ini. Kalau kita buat yang baru memang benar-benar baru kita formulir kosong saja Bapak Ibu. Ya, formulir kosong, terus ini judulnya apa tadi? Surat masuk ya. Tadi apa ya? Saya nyari dulu malah. Buku agenda surat masuk PT Kencana. Berarti kita buat ini buku agenda. Ini surat masuk gitu aja. Kita buat surat masuk, nah, terus kita isi apa ini? Nomor, tanggal terima. Berarti nomor di sini nomor, terus kita buat lagi. Ini pilihan jawaban singkat aja ya. Terus ini apa tadi ya? Tanggal terima. Saran saya apa buat ini tulisannya jangan panjang-panjang ya Bapak Ibu ya. Judul pertanyaan ini jangan panjang-panjang. Kenapa seperti karena nanti kalau panjang nanti di spreadsheet-nya juga akan ya panjang itu nggak enak dilihat itu. Ini sebisa mungkin singkat tapi sudah menunjukkan ya item tersebut. Tanggal terima terus nah ini tanggal karena tanggal berarti kita buat tanggal juga biar nanti bisa milih gitu. Itu ya Bapak Ibu ini sambil sambil buat juga silahkan. Kalau misal terlalu cepat saya di info ini dari ya berarti pengirim ya. Pengirim saja. Kalau dari boleh pengirim terserah. Pengirim. Pengirim. Ini ini jawaban singkat karena dia nama ya. Terus kita copy saja, tinggal copy-copy ya, Terus habis pengirim tanggal dan nomor surat. Nah, ini tergantung tanggal dan nomor surat itu kan kalau saran saya ini lebih baiknya dipisah ya. Lebih baiknya meskipun nanti pas di tampilan itu eh, jadi satu, tapi lebih baiknya itu dipisah. Karena nanti formatnya kan beda ya. Berarti di sini tulisan tanggal terima berarti tanggal tanggal surat itu kan beda ya, tanggal yang tercantum di surat ya itu. Terus ini juga kasih apa namanya pilihan tanggal. Terus kita berarti di sini nomor surat, nomor surat. Terus apa perihal, Nah, perihal dan lampiran. Tulis perihal. Perihal ini berarti ini pilihan nanti bisa drop down, bisa pilihan ganda saja nggih. Terus nanti setelah perihal itu ada lampiran dan keterangan.
lampiran, lampiran berarti ini pilihan jawaban singkat. Keterangan. Nah, di sini mungkin ditambah satu lagi upload. Ya, benar, Pak. Ini upload buktinya ya. Berarti kan untuk pengarsipan itu kan yang adminnya kan ngisi ya gitu. Nanti kan bukti fisik dari surat tersebut kan dilampirkan ya. Berarti kan di sini ada upload surat gitu. Ini pilihannya upload file, dah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita bisa cek lagi kalau ini kan bisa biar bisa mengecil itu caranya ini harus dikasih bawah sini bagian baru. Bentar. Nah, maksudnya biar dikecilkan itu harus dikasih bagian meskipun nanti bagiannya itu dihapus gitu. Ya, ini biar biar saya mengecek ini benar nggak ada yang kurang nggak gitu. Yang pertama ada nomor tanggal terima, benar nggak? Nomor tanggal terima, terus pengirim, pengirim dari tanggal, oh pengirimnya ada dua ya, berarti ini salah ya. Nah makanya kan kalau nggak dikecilkan itu kadang ini benar nggak salah kan kadang nggak terlalu teliti, berarti ini pengirimnya harus dihapus. Kecilkan lagi. Eh, pengirim tanggal surat, perihal sudah, lampiran sudah, keterangan sudah, yang terakhir upload surat. Upload surat terus ini kasih kasih coba nanti dihapus saja kok. Yang ini upload suratnya dikasih ke atas gitu. Pindah ke atas. Nggak mau ya. Harus ini. Harus sampai sini. Nggak mau lagi. Nah, ini kalau posisinya kan bisa dilihat dikecilkan kayak gini, berarti ini terus. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada masukan karena saya bukan di Bisman. Ini untuk perihal itu biasanya opsinya apa saja ya? Mungkin bisa diinfokan. Boleh, monggo, silakan. Halo, ada masukan? Pak, Satu-satu saja. Apa Mbak? Mas? Ayo, Pak, mohon. pesanan. Hah? Eh, Aduh, atau klik di chat juga boleh kok apa saja gitu. Yang yang umum saja, yang kira-kira perihalnya itu umum dan nanti kalau kira-kira yang tidak terlalu banyak itu ya itu mungkin di klik lainnya gitu. Nah, itu kira-kira apa saja? Mungkin ada masukan Jenis surat, Pak. jenis surat apa saja? Penting. Penting. Terus Terus itu apa ya? jenis ya? Bukan perihal ya? Beda lagi ya? Bukan, beda, bukan. Pak. Oh, nih. Surat penawaran. Penawaran terus apa lagi? Terus Halo, ya terus tagihan, tagihan terus yang singkat-singkat ya jangan kalau undangan. undangan.
yang tagihan ini suratnya, nah otomatis bisa terkumpul di situ gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu ya, paham nggih? Silakan ini dibuat dulu ya. Nanti karena ini ada kaitannya dengan ya apa sesi-sesi selanjutnya karena kita berkaitan dengan Bisman ya, berkaitan dengan perihal surat masuk, surat keluar kayak gitu. Ini dibuat paling enggak ya se apa namanya? Bukan sebagus maksudnya seoptimal mungkin gitu. Kira-kira jangan ada yang salah misal kayak apa eh, nomor surat itu kan ini masih salah ya nomor surat kok tanggal itu kan salah kan. Tadi kan cuma copy. Itu Enggak kok diperbaiki ini. dulu. Oke. Sorry ya Terus nah, operator. kenapa Mbak? Ada yang salah ya? Ini Pak Arif. Pak kira-kira bikin sharing ya Pak. Ya, yuk. Pak, kalau misalkan Pak, ini kan untuk BSM sama BSK ini kan ada dua jenis Pak, untuk surat Mm-mm. masuk dan surat Mm-mm. keluar. Mm-mm. Misalkan kita bikin satu Google Form, di situ Mm-mm. ada agenda Masuk agenda dan surat keluar seperti gitu. itu Pak. Mm-mm. Nanti di bagian satu berarti agenda surat masuk, di bagian Mm-mm. dua agenda surat keluar. Dalam satu link itu kira-kira Ya, lebih efektif boleh. mana Pak? Izin. Boleh, Mbak. Boleh seperti itu cabang ya. Cuman kalau saya dibuat seperti itu nanti nanti satu Google Form-nya terlalu panjang ya. Google Form-nya terlalu panjang, kita misahkan suratnya juga susah. Nanti pemisahnya itu bukan di situ, Mbak Asri. Nanti memisahnya itu di Google Site, di websitenya. Nanti kan tinggal oh ada surat, ada di sini bagian surat masuk, tinggal klik surat masuk, nanti masuk ke sini gitu. Klik surat keluar, nanti masuk ke surat keluar gitu. Itu menurut saya lebih efektif dan efisien gitu. Karena apa? Karena kita buat Google Form-nya tidak tidak panjang dan nanti Google Sheet-nya kalau kalau Google Sheet itu terlalu banyak kolom itu sepengalaman saya itu repotnya, bukannya repot nanti me- mengotak-atiknya juga repot gitu. Jadi buat Google Form itu sebaiknya se bukan seminimal mungkin ya, tapi paling enggak itu memang kolom-kolom itu memang diperlukan benar gitu. Kalau kita kolom-kolomnya tidak diperlukan nggak usah dipakai dan itu ya ya lebih enak nanti database-nya gitu. Apa di Google Sheet-nya kita ngolahnya lebih enak. Gitu ya. Terima kasih Mbak Asri untuk sarannya. Terus ada lagi? Lanjut. Cukup? Ada masukan tentang Google Form yang saya buat tadi? Ini masih salah ya. Ada yang saya perbaiki dulu. Nomor surat, jawaban singkat benar. Nah, ini sebenarnya perlu dibatasi bahwa nomor surat itu nanti kan angka ya. Kita membatasi itu dengan angka gitu. Itu bagaimana caranya? Itu caranya gini. Ini sederhana saja ya. Caranya biar diisi angka, ini validasi jawaban. Nah, ini kita pilih ini. Mau validasinya itu apa gitu. Mau angka, mau teks, mau apa gitu terserah kita. Ya. Misal, oh nomor itu bilangan bulat, berarti kita pilih angka, terus ini bilangan bulat. Tuh, gitu ya. Contoh. Oh, atau misal kita ini itu harus tag kan. Berisi apa gitu. Nah, kalau misal email ya berisi untuk membatasi itu email atau bukan nanti pilihnya email gitu. Ya. Terus atau kalau kita mungkin panjangnya, oh panjang karakter maksimumnya itu karakter maksimumnya cuma oh minimnya misal satu berarti tulis satu. Karakter maksimumnya misal tiga itu berarti kalau lebih dari tiga karakter dia tidak bisa. Gitu nggih Bapak Ibu ya. Itu cara cara membatasi biar penginput itu tidak salah dan nanti operasi berikutnya itu kan kadang memang perlu kok perlu untuk membatasi itu yang sering itu kan nick dan sebagainya harus dibatasi. Cuman yang sering dipakai itu biasanya regular expression ini tapi ini agak susah ya agak susah nyarinya itu bagaimana ini nggak usah lah nanti kalau terlalu bingung malah nyari di sini ini soalnya polanya terus terang harus nyari-nyari itu tidak gampang. Nah ini
sebaiknya angka saja. Kalau saya ya cuma biar lebih mudah ini angka, terus ini bilangan bulat gitu aja. Jadi kalau minus dan sebagainya, itu nggak bisa. Ini, nah, gitu ya untuk nomor, tanggal terima sudah di bulan tahun, pengirim juga nama kan, sama singkat benar. Terus tanggal surat sama nomor surat ini salah masih salah ya kan tadi kopi hasil kopi berarti ini ditulis jawaban singkat. Nah, nomor surat ini kalau kita sudah punya baku bisa itu tadi kita punya baku nomor surat ya misal. Oh, tapi enggak Ning. Ini anu ya dari pengirim dari macam-macam nomor surat itu bisa ini enggak ada ketentuan kalau ini. Maaf ya. Bukan kita yang buat nomor surat. Oke, terus ini perihal karena sudah bisa biar bisa apa namanya? Dikelompok-kelompokkan ini sudah pernah. Ini pastikan ini ya bukan yang ini loh. Kalau ini kan berarti satu surat bisa 3 4 pilihan ya. Berarti ini pilihnya yang pilihan ganda. Itu kadang kalau nggak tahu asal milih saja benar salah nanti akhirnya. Untuk upload surat ini filenya sudah, keterangan, lampiran dan sebagainya. Kalau masalah urutan itu terserah masing-masing ya. Tidak harus. Ini mungkin di bawah saja upload surat. Terus ini kasihkan PDF gitu atau dokumen. Nah, oke. Oke ya Bapak Ibu ya. Ini nggak perlu ini. Ini nggak perlu. Nah, ini tujuan ini kenapa saya buat bagian 2? Tujuannya apa? Tujuannya biar ini bisa gini aja kok. Memudahkan kita melihat. Benar nggak kita buatnya di situ? Udah benar nggak? Nah, kalau ini kalau ditampilkan sendiri nanti munculnya ya kayak gini kan. Surat masuk. Dan ini masih ada berikutnya. Untuk biar berikutnya tidak muncul gimana? Biar ini cuma membuat ini di langsung kirim. Oke ya, nanti langsung ada kirim kan? Itu ya Bapak Ibu ya. Ada saran, pertanyaan? Cukup ya. Nah, kita Ada di jangan kolom chat, Pak, izin. ya. Gimana, Mbak? Ada beberapa yang ditanyakan di kolom chat. Oh ya, saya nggak lihat deh. Bentar, tak lihat dulu. Saran untuk form yang dibuatkan judul buku agenda nanti di pertanyaan awal dibuatkan. Nanti di pertanyaan awal dibuatkan pertanyaan pilihan ganda antara surat masuk dan surat keluar. Ini sudah ya tadi eh, percabangannya itu bukan di sini ya, tapi di Google Site-nya nanti ya lebih lebih enak di Google Site. Kalau saran saya ya, meskipun kita juga bisa membuat yang seperti itu tadi percabangan, cuman nanti percabangannya kan jadi dua gitu loh, jadi dua malah lebih enak di Google Site tinggal klik di surat masuk, klik gitu. Terus yang kedua itu Pak, untuk unit kompetensi terkait agenda surat masuk dan ini apakah kita harus menggunakan Google Form? Nah, eh, ada plus minusnya ya. Kalau Google Form itu lebih menurut saya ya, lebih terstruktur gitu, mengurangi kesalahan input. Tapi kalau Google Sheet, langsung Google Sheet, nanti kelemahannya apa? Bahwa mungkin kalau nggak sengaja, kita bisa memasukkan apa namanya inputan yang salah gitu. Kalau nggak sengaja, misal di tanggal tanggal terima kayak gitu, diisi bukan tanggal. Kayak itu kan kemungkinan kemungkinan salah lebih besar gitu. Kalau saran saya, meskipun itu bisa saja langsung ke Google Sheet-nya. Cuman lebih lebih akan terrekrut menurut saya lebih terrekrutnya lebih enak pakai Google Form. Gitu ya Mbak Elda ya dari Padang. Terus lagi apa nih? Pak Arif kalau dalam Google cuman input nomor bisa nggak hasilnya panjang? Seperti 003 yang diinput. Apa nih? Diinput hasilnya panjang seperti yang diinput. Oh, bisa. Bisa. Nanti format. Tapi kan ini surat surat masuk ya. Surat masuk itu kan kadang nomor-nomornya kan tidak sesuai dengan tidak sesuai kan surat masuk itu kalau kalau sepengetahuan saya kan nomornya kan mungkin antar antar pengirim beda-beda ya. Tapi nanti kalau pas surat keluar itu mungkin
bisa kita kan surat dari perusahaan dari kita sendiri bagian kita eh, dari kantor kita keluar itu mungkin suratnya bisa bisa ditambahi langsung inputan kayak gini ya ya langsung nanti itu bisa dikasih otomatis tahunnya otomatis bulan itu bisa tapi nanti ya gitu ada lagi monggo silakan Izin Pak. yuk Ya, ini Pak, mohon maaf ya Pak kalau kejauhan nih. Kalau saya mikir gini Pak, kan ini berarti kalau kita bikin GF untuk satu agenda nih, agenda surat masuk kan berarti sendiri, agenda keluar sendiri. Sementara kalau pencatatan pola halaman ini kan ada BASM, BASK, ada lembar disposisi, kemudian ada ekspedisi. Nah itu gimana Pak? Apakah kita masih buat masing-masing form tersebut? Berarti otomatis banyak link atau gimana Pak? Mohon saran dan masukan Pak. oh Terima kasih. iya ya maksudnya surat masuk nanti dikasih di posisi gitu kan Mbak ya Betul, Pak ada ekspedisinya juga gitu Pak. Gini Mbak kalau saran saya bisa sih kita masukkan sekaligus di surat masuk ini disposisinya ya bisa tapi pertanyaannya saya yang kurang paham gitu yang masukkan ini yang biasanya yang input surat masuk itu itu satu orang dengan yang disposisi itu sama nggak orangnya sama nggak yang input surat masuk ini loh dengan yang mendisposisikan itu sama nggak Biasanya sama Izin, sih, Pak. izin Bapak Ibu mohon koreksi sharing ya. Jadi kalau untuk surat masuk ini kan memang tugasnya agendaris nih Pak untuk input ini karena ya udah terinfo dari amplop ataupun dari suratnya. mm-mm. Tapi kalau untuk disposisi itu kan ada tanggapan atau respon dari atasan ya Pak, yang itu tidak boleh diisi Mm. oleh kita Pak. Nah, nah, kalau seperti itu berarti kan agendanya ini kan khusus agendaris yang memasukkan saja surat. Nanti lembar disposisinya, lembar siapa yang mendiskusikan itu kan orang lain lagi dah. Nah, nanti ada kita mungkin buatkan apa yang untuk disposisinya, link apa bukan link ya, tombol untuk disposisi itu. Itu. Tapi nanti dulu ya kita kita sampai ini dulu lah. Ini yang kita baru sampai sesi ini dulu ya surat masuk dan surat keluar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sementara dulu. Kalau nanti dibuat seperti itu nanti malah apa ya? Kita terlalu jauh, bukan terlalu jauh ya, tapi kita step-stepnya masih agak membingungkan nanti malah. Gitu dulu ya, maaf ya Bapak Ibu ya. Kita fokus di sini dulu surat masuk dan surat keluar. Gitu. Kita kan juga belum belum belajar tentang Google Site-nya bagaimana buatnya kan belum. Ini sampai sini dulu. Terus ada lagi pertanyaan? Cukup ya. Kalau yang tadi Mbak Astuti dari Kendari ini yang ini Google Sheet-nya otomatis tambah ini bisa. Bisa ini dipisahkan. Oke, kita sudah ini surat masuk, kasih surat masuk gitu. Terus kita mungkin kita eh, dibuat, di, disilakan disimpan di folder apa terserah ya. Eh, Kita buat lagi folder surat gitu. Misal seperti itu. Kalau ini penamaan folder dan sebagainya, monggo silahkan masing-masing bisa. Ini untuk enaknya saja kok. Sudah ya di sini. Ini surat masuk sudah cukup, dianggap sudah cukup ya. Terus atau mau dikasih apa tampilan gini juga boleh yang tadi apa namanya? Ini kasih tema atau sampai terserah ya. Itu hanya atau banner sendiri buat sendiri juga boleh kok upload akhirnya bisa. Tuh. Oke ya Bapak Ibu ya. Nah, terus yang kedua kita coba di tampilan. Sudah ya, sudah jadi kayak gini. Terus untuk membuat ini biar bisa diisi oleh orang lain bagaimana caranya ini? Publikasikan, terus ini publikasikan.
Terus ini di linknya ini nih dari sini. Biasanya diperpendek saja. Nah, ini nanti link ini kaitannya dengan Google Sheet yang akan kita buat lagi. Itu ya. Salin nanti disalinkan ke Google Sheet-nya. Cukup dulu ya. Nah, selanjutnya kita buat yang kedua adalah ini tolong dibuat ya. Tugasnya ya termasuk buat ini saja kok. Jadi nanti siang nggak. Kalau sekarang udah bisa dibuat dan siang nggak perlu buat gitu. Cukup cukup di apa di folder link tugas itu kasihkan ini gitu. Tampilannya sama linknya gitu. Terserah mau dikasih di Word atau apa terserah. Tapi tolong linknya ini dikasih juga ya link link ini link ininya loh. Biar saya misal ngecek klik gitu, sudah benar atau belum. Gitu nggak Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita buat yang surat kedua. Surat kedua itu kan surat keluar. Nah, surat keluar itu silakan dibuat kan hampir sama dengan ini ya. Meskipun isinya mungkin beda dikit gitu. Itu mending ini aja buat salinan. Klik buat salinan, nanti akan buka lagi. Ya, ini filenya kan jadi surat keluar. Surat keluar. Dan ini suratnya, foldernya sudah masih sama ya. Di folder surat tadi, buat salinan. Sudah. Nah, ini akan otomatis membuat file baru. File baru. Nah, ini surat keluar. Oke. Tapi ini sudah filenya sudah namanya surat keluar, cuman di sini isinya masih seperti yang tadi kan karena kopian gitu. Berarti ini diganti surat keluar. Itu ya Bapak Ibu ya. Terus isinya surat keluar apa saja? Coba saya lihat, saya juga nggak hafal ya. Nomor, terus eh, nomor surat. Ini saya bertanya Bapak Ibu karena saya bukan di Bisman ya. Nomor surat ini apakah baku? Halo Bapak Ibu? Tidak baku, Pak. Enggak Mas. Nah, tidak baku tapi ini loh maksud saya. Iya betul. Nah, 030 kan berdasar ini ya, benar ya? Betul kan? Nah, ini PT Ken itu ini kan itu kan ini kalau salah, kan apa? Kencana gitu. Ini baku ya? Enggak masuk bukan bukan baku. Maksud saya formatnya nomor surat keluar itu sama enggak? 030, 031, bla 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 itu sama ya? Ke bawah sama ya? Biasanya simulasi kami samakan sih, Kalau Pak. untuk simulasi Kecuali sama kalau Kak, tapi kalau Mm-mm. untuk rel BLK beda-beda Pak, tergantung dari jenis dan sifat suratnya Pak. Oh gitu ya. Iya, Nah, tergantung dari apa yang sentralisasi atau desentralisasi. oh gitu ya. Jadi kita biar enak ini disamakan saja ya. Ini ini masalah PT-nya apa terserah. Terus ini apa ini sama. Maksud saya gini loh. Nanti surat yang berikutnya itu nomornya itu gini loh. Berikutnya kan 031 kayak gitu kan. Bener ya? Ini mungkin tahu bulannya beda. Bulannya gini kan nggak masalah. Tapi maksud saya formatnya itu kan hampir sama semua ke bawah gitu ya. Dianggap sama dulu ya biar lebih enak. Karena Iya, apa? sama Karena cuman bulannya yang beda kadang. nah kalau masalah bulan nanti bisa otomatis nanti pas di Google Sheet-nya bisa gitu. Bulannya beda kan? Tapi format ini sama ini kan sama ya. Nah, itu nanti gitu. Maksud saya kalau seperti ini berarti input yang di nomor ini cukup nomor saja. Nomor suratnya nggak perlu. Karena nomor surat nanti kan diolah di Google Sheet-nya gitu maksud saya. Gitu ya nggih Bapak, Bu ya. Iya, Pak. Oke. Terus nomor sudah berarti kita tanggal tanggal surat. Ini tanggal surat. Ini tanggal surat keluar ya. Bener kan? Nah, terus kepada kepada. Oke, kepadanya tugas perihal. Perihal itu berarti ini nggak perlu saya hapus. Ini nomor surat juga nggak perlu saya hapus. Kenapa mungkin bertanya,
kok itu nggak perlu diinputkan nomor surat seperti ini kan? Kok cukup ya ini tadi karena ini nanti di Google Sheet lebih enak input satu gitu. Jadi, tadi kan kembali lagi bahwa Google Form itu usahakan ini seminimal mungkin gitu ya. Karena kalau ngisi ini terus ngisi ini lagi kan malah capek dan kemungkinan salah banyak gitu. Jadi ya Bapak Ibu ya. Tanggal surat sudah, kepada sudah, perihal sudah. Nah, perihal sama ya. Apa itemnya sama yang tadi persis? Setahu saya sih. Terus keterangan pakai toko gede. Aha. Keterangan, terus lampiran nggak perlu ya kalau surat keluar nggak perlu. Terus upload suratnya perlu nggak ya? Dokumen itu perlu nggak? Halo, mungkin bisa saran. Upload surat fisiknya itu perlu nggak? Perlu Pak. Perlu, Perlu Pak. ya? Perlu ya? Perlu ya? Oke. Jadi cukup ini ya. Saya mungkin kecilkan lagi. Benar nggak nih? Tolong sama-sama dikoreksi. Yang pertama nomor, tanggal surat, kepada, perihal, keterangan, upload surat. Cukup ya untuk surat keluar ya. Cukup? Ada masukan? Halo? Izin Monggo. Pak, mungkin tambah ekspedisinya Pak, atau bukti pengiriman suratnya Pak. Oh iya ya, bentar nggih. Ya. Iya. Pak. Pak, halo, suara saya terdengar nggak ya? Hah? Dengar, Cik dulu. Pak, Maaf, saya salah. Ya, gimana Mbak? mohon masuk, Pak, koreksi, Pak. Ini kan kita bicara tentang buku agenda. Mm-mm. Kalau buku agenda, ini kan hanya sebatas pencatatan surat masuk dan surat keluar. Mm-mm. Belum sampai ke bukti ekspedisi. Oh gitu ya. Ya, Ya. berarti dihapus saja ya Kalau bukti bukti. ekspedisi itu nanti ketika kita pendistribusian pengirimannya, Pak. Oh ya, berarti saya hapus saja ya yang ini ya bukti ekspedisi. Bahkan kalau perlu itu yang lampiran malah dicantumkan kembali karena prinsipnya surat masuk dan surat keluar itu memang biasanya memang ada lampirannya, Pak. Ya, ya. Lampiran surat keluarnya. Ya, di situ Oh. kan tadi lampiran kan Bapak hapus kan ya? Oh iya, saya. Oh iya, betul. Nah, lampirannya tetap ada karena bagaimanapun surat masuk dan surat keluar itu pasti ada lampirannya karena kita pakemnya bentuk-bentuk surat itu pasti ada Pak lampiran surat. Walaupun surat itu sendiri tidak ada lampirannya, tapi tetap kita bicara tentang bentuk suratnya. Oh gitu ya. Berarti ini dikasih tetap lampiran. Ya, lampirannya tetap ada. Ya. Cuma kalau bukti ekspedisi itu nanti ke setelah ini Pak, karena kita kan
bagian admin ini cuma bagian proses pencatatannya saja, Pak. Oke, ya terima kasih. Oke, Berarti terima kasih. terima kasih ya. Ini kembali lagi, nah, ada nomor, tanggal surat, perihal, keterangan, lampiran, dan upload surat sendirinya perlu nggak? Perlu ya? Perlu, Fisik Pak. perlu ya. Perlu Pak fisiknya. Mm-mm. Oke, terus ini perihal pertanyaan dari Mbak Astuti, apa ini? Oh, nomor urut bisa langsung apa? Maksudnya Iya, gimana? Bisa pada saat dijelaskan? kita mau apa, jadi kita tidak perlu lagi tulis, bisa nggak? Kita tidak perlu lagi tulis misalnya dia sudah nomor 20. Pada saat kita mau menginput nomor ke nomor 20 itu sudah tercantum di atas bawah. Oh Oh, iya ya. ini urut 20. Bisa, bisa, bisa. Kalau ini dari opsional, Mbak. Kalau misal ini ditulis nomor, berarti dia tidak urut kalau sini ya. Nah, kalau ini nomornya itu malah dihapus, itu otomatis nanti langsung ngisi. Bisa, itu bisa. Karena maaf Pak, biasanya kalau nomor surat kayak surat keluar itu kan memang urutan surat ya. Otomatis gitu ya. Iya. Naik terus gitu toh. Nah, ya kecuali kadang Nah, belakangnya itu yang berbeda. oh iya. Iya, misalnya bulan. Belakangnya tergantung tahu tanggalnya tadi, agak tanggalnya. Bulannya yang berbeda ya. Iya toh? Iya. Oh. Ini sepakat ya, nomornya saya hapus nggak apa-apa. Kalau seperti ini ada tulisan nomor, berarti ini acak. Nanti akhir tujuh ke bukan tujuh. Arahnya ini acak ya, bisa 01 langsung ke 03 gitu. Tapi kalau ini dihapus malah lebih enak sih. Jadi yang generate bukan mengenerate ya. Yang menentukan anunya urutan malah Google Sheet-nya otomatis gitu. Gitu ya. Berarti saya ini dihapus saja nggih. Ya, sepakat ya. Kita hapus. Nah, jadi lalu tanggal surat berarti kan tidak otomatis ya. Pada dan sebagainya. Oke. Oke, saran lagi monggo. Cukup, Bapak Ibu. Cukup ya. Saya anggap cukup. Kita tolong ini juga dibuat nanti juga di screenshot terus dimasukkan ke Google apa ke Google ke linknya yang mengumpulkan tugas ya. Termasuk linknya untuk ngeklik ini di mana gitu. Ini bisa ditambahi apa gini penjelasan dan sebagainya terserah ya. Ada deskripsinya monggo. Oke ya Bapak Ibu ya. Untuk buat surat masuk dan surat keluar cukup itu kita bisa lihat di Google Drive-nya. Silakan catat lagi. Nggak ada ya. Kita bisa lihat di apa di Drive kita bahwa apa namanya Google Drive masuknya itu tadi ini ya Google Drive bisa klik sini Drive. Masih salah. Saat di sini aja langsung sini aja ya bisa sama aja sih. Tadi saya kita buatnya di form latihan, terus ini surat. Nah, sudah benar ya, surat masuk dan surat keluar. Kok ini ada tanda sepertinya nih, yang belum nama karena surat surat keluar itu belum dipublikasikan. Ini saya publikasikan dulu ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, pastikan ini buat surat masuk dan surat keluar sudah semua ya. Karena nanti ada kaitannya dengan sesi-sesi besok dan seterusnya. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya Bapak Ibu ya. Izin bertanya, Pak. Yuk, Mas. Pak, di kolom atas itu ada pertanyaan jawaban setelan. Tolong dibahas juga yang setelan, Oh Pak. ya, ya, Seperti apa? ya, ya, Nah, untuk ya. terima kasih, Oke, Pak. Mas. Terima kasih pertanyaannya. Kalau ini sudah tahu ya, ini link spreadsheet-nya, terus untuk membuat spreadsheet tadi. Nah, mungkin ada pertanyaan nanti kan ada di sini kalau sudah kita buat eh, apa setelan ini kan akan muncul di sini apa namanya spreadsheet-nya meskipun masih kosong gitu ya. Saya hapus dulu yang nggak tidak perlu saya hapus dulu ya. Ini kan sudah muncul ya surat keluar, tadi surat masuknya, spreadsheet-nya, jawaban, sini surat masuk, terus di sini juga akan muncul lagi surat masuk. Mungkin kadang agak lama sih.
Oke, enggak, belum muncul ya. Surat masuk. Lu di F5 ya kalau sudah muncul ya. Surat masuk dan surat keluar. Oke, terus ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada ya. Ini sudah pastikan ini juga sudah ya. Mungkin ada yang bertanya, Pak, itu kalau apa itu kita pisahkan surat apa karena mungkin kesalahan dan sebagainya, cara misahkannya gimana gitu? Cara misahkannya biar tidak apa namanya berhubungan dengan yang Excelnya hasil jawaban itu gimana? Caranya gini, ini pisahkan apa? Batalkan, Ding. Batalkan tautan formulir. Nanti kalau dibatalkan, otomatis yang ini file jawaban itu tidak nyambung lagi dengan itu, tidak nyambung lagi dengan Google Form-nya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terus ini kalau pilih tujuan respon itu berarti kalau sudah punya apa file spreadsheet, nah kita milih di situ gitu. Pilih tujuan ini. Bisa yang sudah ada kalau sudah punya gitu, sudah punya. Gitu ya Bapak Ibu ya untuk untuk jawaban. Terus untuk setelan ini sedikit penjelasannya. Kalau sebagai kuis itu berarti nanti semacam ini bukan untuk ya semacam kalau kita buat pertanyaan itu pilihan ganda nanti ada nilainya gitu, eh, nilai akhirnya berapa kayak gitu kan. Kalau mungkin kayak kita sering kalau ikut pelatihan online kayak itu ada anu kan, ada apa namanya ada pertanyaan terus nanti jawabannya milih kayak gitu terus nanti di akhirnya biar bisa lihat skornya itu berarti diklik jadikan ini sebagai kuis gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kumpulkan alamat email berarti nanti di sini ada pertanyaan setiap ngisi itu ada kita harus memasukkan email gitu. Kalau ini diklik input responden dan verifikasi berarti nanti emailnya perlu dimasukin. Ini kan kalau di sini kan nggak perlu wong emailnya kan yang apa agendaris tadi yang ngisi kan nggak perlu berarti. Kalau mengirim salinan jawaban responden berarti nanti ini jawabannya itu dikirimkan ke emailnya itu juga nggak perlu ya di sini ya. Izinkan pengeditan respon artinya berarti itu bisa mengedit yang sudah diisi gitu ya. Mengedit ulang gitu maksud saya. Batasi ke satu jawaban. Ini intinya maksudnya satu orang bisa mengisi satu. Kalau surat masuk dan surat keluar kan tidak mungkin dong. Dia ngisi terus kan. Si orangnya agendaris kan ngisi terus berarti jangan batasi gitu. Nah, ini kaitannya ini apa? Kaitannya dengan Google Form kita, Google Form, maaf, Google Drive kita. Kalau di bahasa 1 GB, kalau jawaban kita sudah mencapai Google Form kita sudah mencapai 1 GB, nanti biasanya ini ada peringatan. Gitu. Kita tingkatkan menjadi berapa? Itu ya, Bapak Ibu ya. Kalau untuk presentasi, ya presentasi itu ini status progres itu biasanya halaman 1, halaman 2 banyak itu loh. Acak urutan ini kalau untuk urutannya tadi diacak itu, urutan halamannya diacak itu nanti kalau ini biasanya untuk kita buat Google Form untuk pilihan ganda gitu untuk apa soal-soal pilihan ganda itu biar diacak aja biar biar orang yang satu peserta PBK yang satu dengan peserta yang lain itu tidak saling nyontek gitu gitu ya. Konfirmasi pesan itu berarti kalau ini ada misal kayak apa ya kalau setelah ngisi ini silahkan masuk ke buat nomor apa grup ini gitu itu bisa atau ada tulisan terima kasih Anda sudah mengisi Google Form kayak gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Terus apa lagi ya? Ini nggak perlu lah ini. Kayak ini apa ya nih? Nah, ini juga sama ya. Apa yang email tadi? Ini dua ini jarang di biar biar begini saja. Jangan anu. Yang penting itu jangan ini kumpulan email nggak usah ini. Karena yang ngisi kan agendaris nggak mau. Masa tiap ngisi harus ngisi email kan kasihan isi terus. Nggak perlu ta. Jadi usahakan yang di Google Form itu kita buatnya seringkas mungkin dan seefisien mungkin lah. Jangan terlalu banyak berdele-dele nanti kasihan pas kasihan yang input juga kasihan yang nanti otak-atik di Google Sheet-nya. Gitu nggih Bapak Ibu ya.
Oke, ada maaf ya Bapak Ibu ya tadi internet di Surakarta baru down jadi sempat terputus nih. Eh, jadi untuk hari kita yang penting tadi bahwa apa namanya kita sudah mana ya? Oke, kita kembali ya Bapak Ibu ya maaf tadi internetnya baru eh, tidak connect. Yang penting hari ini kita sudah bisa membuat Google Form, Google Form apa namanya? Google Form surat masuk dan Google Form surat keluar. Itu nggih Bapak Ibu ya. Mungkin silakan kalau ada saran, ada masukan atau ada apa pertanyaan monggo. Yuk, ada nggak? Ini ada yang mau disampaikan untuk hari ini? Halo, Bapak Ibu. Oh ya. Oh, berarti sudah anu ya, sudah siang ini sudah sampai hampir jam 12. Kita nanti istirahat saja. Tuh nanti siang tidak ada ya. Nanti tapi yang penting yang perlu diupload di tugas, di link tugas itu ya itu tadi ya. Screenshot screenshot tampilan surat masuk dan surat keluar Google Form-nya dan jangan lupa linknya juga. Jadi saya bisa bisa eh, ngecek oh sudah benar atau belum. Tuh. Terus kita mungkin besok mencoba Google Sheet sama Google Sheet-nya. Yang perlu kalau ini kan masih masih relatif mudah ya Google apa Google Form itu kan relatif tidak terlalu sulit.
besok mungkin yang agak sulit itu kalau Google Sheet juga sama. Google Sheet itu cuma nempel-nempel saja. Itu tidak terlalu sulit. Yang agak sulit itu malah kalau saya rasa itu di Google Sheet-nya kita olah datanya itu yang agak susah. Tingkat rumitnya itu lebih banyak di situ nih, di surat kok surat di Google Sheet-nya. Nanti ke Google Sheet sama Google apa Site, Google Site ya maksudnya Google Site sama Google Studio itu nanti mudah lah. Bukan mudah, maksudnya tingkat tingkat otak-atiknya itu tidak terlalu banyak. Tapi yang fokus perlu pemikiran lanjut itu biasanya di Google Sheet. Nanti kita buat rumusnya kayak gitu biar biar yang tadi ya permintaan bahwa oh nomor suratnya bisa otomatis Pak. Gini itu bagaimana itu ya ada trik-trik khusus lah biar bisa gitu. Terus menyatukan misal tadi ada yang saya buat apa bercabang-cabang seperti yang kembali yang Google Form tadi ada skemanya Bisman, skemanya manufaktur dan sebagainya bisa biar jadi satu kolom itu bagaimana itu ada caranya khusus gitu. Gitu nggih Bapak Ibu ya. Untuk hari ini mungkin kita cukup dulu. Kalau nggak ada saran, nggak ada pertanyaan, kita cukupkan. Itu ada nggak? Ya apa ini? Kok panjang sekali? Oh ya, Pak izin mohon bertanya setelah mengandung surat-surat, terutama surat masuk, maka langkah selanjutnya lembar disposisi berikan tindakan dan juga oh ya. Oke, nanti ya untuk disposisi ya kita pikirkan kita buat nanti. Tapi yang intinya bahwa ini ini kan yang input itu kan agendaris ya, satu orang gitu kan, satu orang tapi bukan pimpinan kan. Berarti kita ya di situ gitu. Nanti kalau eh, ada disposisi nanti insya Allah juga pakai Google Form karena input kan, input berarti harus pakai Google Form. Tapi dia mungkin milih ya, bisa milih. Oh berarti surat yang masuk tadi diklik nanti surat disposisinya ke sini gitu. Gitu ya, Mas siapa ini? Mas Fajar dari Banda Aceh. Gitu. Terima kasih saran dan pertanyaannya. Oke, ada lagi? Monggo. Izin Pak, tadi Yuk. saya sempat lihat tuh Pak, pas setting di setelan itu ada notifikasi setiap jawaban yang masuk itu Pak. Oh, setelan ya. Coba saya klik dulu ya. Saya sharekan dulu. Nah, notifikasi setiap mana-mana. Di Bawah ya. jawaban tadi Pak. Nah, ini jawaban ya. Ini ya. Ini toh. Ya benar itu Pak. Oh, dapatkan Hmm. notifikasi email untuk jawaban baru. Berarti maksudnya gini, Mas. Kalau penggunanya itu email apa setiap orang eh, ini kalau ditujukan ke banyak orang ya. Bukan bukan kalau surat masuk kan satu orang. Tapi kalau email itu kan notifikasi email itu artinya bahwa eh, yang isi email itu nanti ada semacam notifikasi. Bukan ding, bukan salah maaf. Bukan yang isi email. Maksudnya gini, email email misal di LSP kayak gitu kan. Ada orang yang ngisi, berarti nanti ada notifikasi oh, bahwa si A sudah mengisi di sini gitu. Gitu. Gitu ya, Mas. Oh, saya kira anu Pak, setiap kita nginput form itu muncul notifikasi gitu nah Pak, bahwa Iya, ada muncul. jawaban baru gitu Pak. Iya, tapi di emailnya yang pembuatnya. Setahu saya di pembuatnya gitu. Oh Tapi iya, ini jarang diklik kok, Mas. Ini jarang kan notifikasi eh, kecuali memang itu perlu ya. Misal kayak kita bermain di apa di bisnis online kayak gitu mungkin bisa. Oh ada Google Form, ada yang isi, ada yang pesan dan sebagainya dan di email itu muncul kayak gitu. Biar tahu oh apa yang ngisi ada seorang pengguna dia ngisi Google Form kayak gitu. Google Form yang kita buat. oh iya Pak, izin Pak, mungkin Mm-mm. sekedar masukan aja Pak. Mungkin Ya, oke. notifikasi ini kalau misalnya bisa diaktifkan gitu nah Pak, setiap ada surat masuk, ibaratnya kan kita input Mm-mm. di agenda surat masuk, Mm-mm. Mm-mm. terus ada Boleh. notifikasinya ini masuk kan, bisa Boleh. mungkin emailnya kita arahkan ke email Kemana sekretaris gitu kan? pimpinan kah,
untuk mendisposisikan gitu nah Pak. Bisa nggak Pak di setting seperti itu Pak? Bisa kita bisa. Tapi nanti dulu ya kita kita satu-satu dulu. Ya. Gitu ya, Mas Haidar ya. Oke, ada Baik lagi? Pak. Yuk, ada lagi sebelum kita tutup. Eh, nganu ya Mas, Mbak Bu, Bapak Ibu, tolong ini nganu ya, apa? Tetap kita mencoba buat ya, mencoba buat biar nanti ya kita enak lah untuk sesi-sesi berikutnya itu enak. Masa misal oh besok saja buatnya, nanti kan ketinggalan. Besok kan sudah materi yang lain. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Kalau sudah dirasa cukup, mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nggak ada pertanyaan lagi ya? Tidak ya? Tidak ada saran, tidak ada pertanyaan lagi. Jangan lupa yang penting apa tadi apa namanya? Eh, absensinya jangan jangan lupa, terus tugasnya jangan lupa. Tinggal tinggal di screenshot saja kok, tinggal di screenshot sama linknya di ditaruh di situ. Eh gitu mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mungkin banyak saya yang salah-salah salah kata, salah mohon dimaafkan ya. Mungkin saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief.